Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bermuajahah, berkumpul secara online dalam majelis Madrasah Fikih Online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita ilmu yang nafi' dan amal yang soleh, dan Allah memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki berupa keikhlasan dalam ilmu dan amal, dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita utuh ya, sebagaimana terbukanya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekalian, kita sekarang masuk di kitabus shalah ya. Kita masih di kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibnu Idris yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk di kitab salat. Ya, kita masuk kitab salat. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darani amin. As-salatu. As-salatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Salat secara bahasa artinya adalah doa kebaikan. Secara bahasa artinya adalah doa kebaikan. Wasyara'an secara syariat, salat itu definisinya adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan fiil-fiil, gerakan-gerakan, muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bit taslimi ghaliban, dan diakhiri dengan salam ghaliban secara umum. Jadi itu definisinya salat. Salat adalah suatu ibadah ya, akwal, kumpulan bacaan, wa af'al, dan kumpulan gerakan, muftatahatun, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam secara umum. Nah, dari definisi ini akwal dan af'al ini kita bisa mengambil rukun sholat. Kita bisa mengambil rukun sholat. Jadi sholat itu terdiri dari gerakan dan bacaan. Jadi sholat itu terdiri dari bacaan dan gerakan. Nah, apa saja akwal yang masuk pada definisi ini, artinya kemudian dia jadi rukunnya sholat. Akwal di sini ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Jadi akwal di sini antum kasih nomor misalkan 1 takbiratul ihram. Nomor 2 membaca surat Al-Fatihah. Nomor 3 membaca tasyahud akhir. Jadi membacanya ya, membaca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, itu kan tasyahud, membaca tasyahud akhir. Kemudian yang keempat, sholawat kepada Nabi di rakaat terakhir, di tasyahud terakhir maksudnya, di tasyahud terakhir. Dan yang kelima, ya ini, muhtatamatan bit taslim, salam yang pertama. Jadi 5 ini. Jadi akwal di sini itu isinya tadi ada 5, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian baca tasyahud di rakaat terakhir, di tasyahud terakhir, kemudian sholawat Nabi di tasyahud akhir, kemudian salam yang pertama.
Salam yang pertama. Ini adalah isi dari akwal. Nah, sekarang kita lihat isinya af'al. Jadi selain bacaan, sholat juga berupa gerakan. Apa saja? Ada 5. Ada 8. Ada 8. Apa saja? Yang pertama adalah berdiri. Kemudian yang kedua adalah ruku. Berdiri, ruku. Kemudian yang ketiga adalah i'tidal. Ini gerakannya loh ya, gerakannya. Gerakan berdiri, gerakan ruku, gerakan i'tidal, kemudian yang keempat gerakan sujud, yang kelima gerakan duduk di antara 2 sujud, kemudian yang keenam gerakan duduk tasyahud akhir, duduknya berarti, duduk tasyahud akhir, kemudian yang ketujuh gerakan hati, yaitu niat, gerakan hati yaitu niat, dan yang kedelapan tartib ini adalah tartib gerakan. Jadi ada 8. Jadi berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian niat, gitu gerakan hati. Kenapa masuk gerakan nih? Niat ya karena dia gerakan hati. Kemudian yang kedelapan tartib gerakan. Ya, tartib gerakan. Gerakannya harus berurutan. Nah, itu af'alnya. Maka dari sini itu totalnya 13 ya. 8 tambah 5, 13. Nah, ini 13 rukun ini adalah thoriqahnya atau rukun sholat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Ya, di dalam kitab Al-Minhaj. Jadi seperti itu. Meskipun nanti ada yang menyebutkan lebih dari itu. Ya, menyebutkan lebih dari itu. Karena perbedaan dalam menghitungnya saja nanti. Ada yang memasukkan tumakninah itu rukun-rukun tersendiri dan seterusnya. Sekarang kita lihat maksud dari ghaliban. Secara umum atau secara global. Maksudnya bagaimana? Jadi umumnya sholat itu isinya kalau nggak bacaan, ya gerakan. Nah, tapi ada yang nggak umum. Wa min ghairil ghalib, dan yang tidak umum gitu. Yang tidak umum itu apa? Sholatul akhrosi. Sholatnya orang yang akhros. Akhros itu apa? Akhros itu maksudnya bisu. Orang bisu sholat. Ada bacaannya nggak ada. Nggak ada. Sah, sholatnya sah. Nah, kenapa? Li adamil aqwali fiha. Karena nggak ada akwalnya. Nggak ada bacaannya. Sudah dia sholat sebagaimana yang dia bisa. Kemudian ada sholat yang tidak ada gerakan. Itu apa contohnya? Wa sholatul janazati wal maridil ladzi yajri arkanas sholati ala qalbihi. Contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah ini ada gerakannya nggak ada. Ada gerakannya berdiri. Cuma tidak disebut af'al. Kenapa? Karena gerakannya cuma satu. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada itidal, nggak ada duduk dan sujud. Cuma satu, yaitu berdiri. Maka tidak disebut af'al. Karena cuma satu. Af'al kan jamak. Gerakan-gerakan. Kalau cuma satu, maka tidak dimasukkan. Kemudian wasolatul maridi. Sholat yang nggak ada gerakannya itu sholat apa? Sholatnya orang yang sakit. Alladzi yajri arkana sholati alal qalbi. Yang dia sudah nggak mampu untuk gerak lagi, kemudian dia memikirkan, dia membayangkan arkana sholati, rukun sholat ala qalbihi, dengan hatinya. Dia cuma isyarat. Ada gerakannya, nggak ada gerakannya. Kenapa? Karena dia nggak mampu. Tetap disebut sholat, tetap disebut sholat. Kemudian wasolatul marbuti ala khosyabatin. Dan sholatnya orang yang marbut, orang yang diikat di kayu. Dia nggak bisa untuk sujud, nggak bisa untuk ruku, maka ya sholat begitu. Li adamil af'ali fiha, karena tidak adanya gerakan di dalam sholat tersebut. Dianggap sholat, dianggap sholat. Jadi itu
eh, apa namanya yang tidak umum, sholat yang tidak umum. Jika sholatnya orang sakit yang cuma bisa duduk tapi sebenarnya dia mampu berdiri tapi tangannya diinfus. Taib, kalau masih mampu untuk berdiri maka dia harus berdiri. Kalau dia masih mampu untuk berdiri maka dia harus berdiri. Jadi sholat duduk itu kalau dia memang nggak mampu untuk sholat berdiri, dia sholat berdiri capek lemes gitu kan, atau kelayangan atau bisa pingsan atau bisa jatuh, nah itu baru boleh sholat duduk. Kalau begini maka nggak boleh dan berarti rukunnya hilang, rukunnya hilang. Nah, tidak bisa dibawa duduk di antara dua sujud. Nah, makanya tadi dia bisa taruh di kasur misalkan. Nah, untuk sementara aja, untuk sementara. Misalkan memang, ya saya juga pernah ya sampai di opname pakai infus gitu kan, darahnya mesti keluar. Cuma apa namanya untuk sesaat itu saja, untuk sesaat itu saja. Jadi sholat dengan apa namanya kalau masih bisa berdiri maka berdiri. Tapi kalau sudah nggak bisa maka baru duduk, maka baru duduk. Begitu. Wallahu a'lam. Kita kan ke kamar mandi juga dibawa-bawa kan gitu kan. Masa untuk sholat kita bawa sebentar gitu, nggak mau. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah, itu tentang sholat secara definisi. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Bab pertama dari kitab sholat adalah as-sholawatul maktubatu wa awqatuha. Sholat wajib dan waktu-waktunya. Sholat wajib dan waktu-waktunya. Apabila, gimana nih? Seputar safar dan sholat Jumat, saya akan diundang. Saya akan pergi ke Bandung dengan kereta. Jadwal keberangkatan kereta pukul 12.30 dan sudah ada di Verus Desa keberangkatan. Jadi mungkin ini sholat Jumat, dan jika sholat Jumat saya khawatir tertinggal. Tayyib, tayyib. Dalam madhab Syafi'i sebenarnya begini, haram safar di hari Jumat setelah terbit fajar bagi orang yang nggak bisa sholat Jumat. Maksudnya begini, kita mau safar hari Jumat, kita mau safar hari Jumat. Maka boleh dalam madhab Syafi'i kalau keluar rumahnya sebelum fajar. Oh, itu boleh, mutlak, silakan, silakan. Kalau keluarnya setelah fajar, keluar rumahnya setelah fajar, dia harus bisa memastikan untuk bisa sholat Jumat. Dia harus bisa memastikan untuk bisa sholat Jumat. Nah sekarang ini sudah terlanjur nih, misalkan begini, sudah kondisinya begini, apa namanya keberangkatan kereta pukul 12.30, kemudian harus sudah ada di stasiun pukul 11.30. Ya sudah, itu apa namanya dianggap tidak tahu gitu ya, dianggap tidak tahu, kemudian diganti dengan sholat zuhur, nanti di jamak takhir aja, sholat zuhur. Tapi ini berarti haram, dia melakukan perbuatan haram, tapi bisa diganti dengan sholat zuhur. Tapi karena nggak tahu, belum tahu, maka insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Jadi safar di hari Jumat gitu ya. Safar di hari Jumat itu boleh dengan catatan sebelum terbit fajar dia keluar dari rumah. Kalau setelah terbit fajar keluar dari rumah, maka dia harus bisa memastikan bisa sholat Jumat. Ini jadi banyak nih. Apabila sudah ruku, apakah harus berdiri? Kalau wanita hamil yang sulit untuk ruku dan sujud, maka dia boleh untuk sholat sambil duduk karena dia udurnya sama dengan orang yang sakit. Gitu. Allah. Apakah jika saya tidak wajib sholat Jumat, saya disunahkan untuk menjamak sholat zuhur dengan asar, tetapi saya di jalan tiba kereta pukul 15.32. Yang mana itu baru masuk waktu asar, maka lebih baik saya menjamak sholat zuhur dan asar dong. Oh, jadi antum boleh untuk menjamak takhir. Berarti tapi ini haram ya. Tapi sah sholatnya. Antum jamak takhir di apa namanya di waktu asar dengan catatan selama waktu zuhur belum selesai antum sudah niat jamak takhir.
antum sudah niat jamak takhir. Jadi niat jamaknya itu di waktu sholat pertama. Niat jamaknya di waktu sholat pertama. Dan antum jamaknya sebelum antum sampai tujuan. Masih di stasiun boleh-boleh. Antum silakan jamak. Sholatnya nggak harus urut. Ya, sholatnya nggak harus urut. Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian sedang safar kereta dari Semarang jam 16 menuju Jakarta. Saya salah bagi duduk di keretanya sampai sholat maghrib, qadha dan sholat isya. Ya, begitu. Boleh. Jadi nanti kalau sudah sampai baru silakan sholat dengan sempurna. Sudah betul. Wallahu a'lam. Nanti tentang terkait sholat Jumat nanti ada insya Allah ya di bab sholat Jumat sih. Nanti ada. Kita lanjutkan. Sholat maktubah dan waktu-waktunya. Kita baca dulu ya, kemudian baru kita baca hasyiahnya. Kita baca catatan kaki. As-shalawatul maktubatu khomsun. Sholat wajib ada 5. Ini kita baca nggak apa-apa. Maksudnya al-mafrudatu fi kulli yaumin wa lailatin as-sholatan alal a'yan. Maksud yang 5 ini adalah sholat fardu sehari semalam as-sholatan. Yang memang aslinya wajib. Berarti ini mengeluarkan yang aslinya nggak wajib. Kata-kata as-sholatan ini mengeluarkan yang aslinya nggak wajib. Contohnya apa? Sholat nazar. Itu nggak masuk di definisi ini. Alal a'yan fardu ain ini mengeluarkan sholat wajib yang fardu kifayah. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, sholat yang pertama adalah zuhur. Sholat yang pertama adalah zuhur. Sumiyat bidzalika. Kenapa disebut sholat zuhur itu zuhur? Karena memang banyak riwayat ya. Tapi di sini yang diambil adalah li'annaha dhahiratu waston nahari. Dhahiratun waston nahar. Karena sholat zuhur itu kelihatan gitu ya, zahir di tengah hari. Maka disebut dengan sholat zuhur. Ya. Ini urutannya nanti disebutnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Urutan ini tuh diambil dari mana? Kenapa nggak dari subuh dulu gitu kan? Kenapa nggak dari asar dulu? Kenapa nggak dari zuhur dulu? Nah, rahasianya gitu. Karena sholat zuhur ini adalah sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril. Jadi urutan ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ini urutan sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril. Awal pertama kali diajarin itu. Mungkin kalau mau tahu itu buka kitab waktu-waktu mawaqitus shalah di Bulughul Maram. Nah, itu nanti ada. Ceritanya lengkap di situ insya Allah. Jadi ini adalah urutan sholat yang pertama dilakukan. Nah, kalau urutan afdoliyahnya, ini catatan tambahan. Urutan afdoliyahnya pada zat sholat itu sendiri. Jadi sholatnya sendiri. Yang paling afdol dari 5 waktu ini apa? Yang pertama adalah sholat asar. Yang pertama adalah sholat asar. Jadi sholat asar ini adalah sholat yang paling afdol secara zat sholatnya itu sendiri. Kenapa? Karena yang disebut dengan sholat wusta itu. Sholat asar. Kemudian yang kedua baru sholat subuh. Kemudian yang ketiga sholat isya. Yang keempat sholat zuhur. Yang kelima sholat maghrib. Ini urutan afdoliyahnya. Asar, subuh, isya, zuhur, maghrib. Nah, itu urutan afdoliyah secara zat sholatnya. Kalau secara dilakukan secara berjamaah, itu nanti beda lagi urutan afdoliyahnya. Ini catatan tambahan ya, nggak apa-apa ya. Jadi urutan afdoliyah
kalau dilakukan berjamaah. Dari sisi sholatnya dilakukan secara berjamaah. Yang paling afdol yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Ya, sholat yang paling afdol yang pertama adalah sholat Jumat. Sholat afdol jamaah yang pertama adalah sholat Jumat. Yang kedua, sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, sholat subuh berjamaah di hari-hari yang lain. Sholat subuh berjamaah di hari-hari yang lain. Kemudian yang keempat, sholat jamaah Isya. Yang kelima, sholat jamaah Asar. Loh, kok beda nih Asar sama Isya? Karena ini dari sisi berjamaah. Dari sisi berjamaah. Melakukan sholat Isya berjamaah itu lebih sulit daripada melakukan sholat Asar berjamaah. Kemudian yang keenam, sholat jamaah zuhur. Dan yang ketujuh, sholat jamaah maghrib. Maghrib itu biasanya paling gampang, makanya paling rame. Paling rame masjid. Iya, betul kan? Mayoritas kita paling ramai. Kenapa? Karena memang paling mudah. Karena memang paling mudah. Salat maghrib itu paling mudah. Isya malah sepi. Betul. Tip. Nah, benar. Masya Allah. Kemudian waktunya kita lihat. Wahia arba'u rokaatin. Nah, ini udah tahu lah ya. Sholat zuhur 4 rakaat. Wa awal waktiha, awal waktunya adalah zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu dari sholat zuhur adalah masiru dhilli kulli syai'in mithlahu siwa dhillil istiwa. Adalah masiru dhilli kulli syai'in, bayangan segala sesuatu itu masir menjadi mithlahu, sama panjang dengan bendanya, siwa selain dhillil istiwa, selain bayangan istiwa. Taib, untuk fadilah tadi itu saya dapat dari daras-daras online saya dari Mahat Nawawi. Cuma saya belum tahu itu apa namanya referensi kitabnya dari mana, belum mau. Tapi itu dari apa namanya, dari daras-daras apa yang saya dapat di Mahat Nawawi itu. Taib. Nanti coba saya cari. Baik, kita lihat gambarannya dulu ya. Gambaran tentang bayangan istiwa, bayangan zawal, itu kayak apa. Kita baca dulu semua ya. Kita baca dulu semua. Wiyatul Mustarsyidin ya. Mungkin. Wallahu a'lam. Tape. Itu zuhur. Kita baca dulu semua ya. Wal asru, sedangkan asar, wahia arba'u roka'atin. Asar itu 4 rakaat. Wa awal waktiha, awal waktunya adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Dan akhir waktunya adalah jika awal waktunya adalah apabila bayangan segala sesuatu itu sama panjangnya wa zada qalilan, dan tambah sedikit. Maksudnya piye? Kita lihat. Misalkan begini. Kemudian ada kayu, misal panjangnya atau tingginya, tinggi apa panjang? Tinggi 1 meter. Tingginya 1 meter. Nah, mata ini timur, ini barat. Nah, ini timur, ini barat.
Matahari terbitnya kan dari sini, dari timur. Nah, matahari terbit, terbit. Nanti ada fase di mana dia ada di sini. Nah, terus nanti tergelincir, nanti terbenam. Nah, berarti kan eh, waktu zuhur, waktu zuhur, waktu istirahat. Kita istirahat dulu 5 menit ya. Istirahat dulu 5 menit.
Tape, kita kembali. Ini ada pertanyaan dulu ya. Melanjutkan pertanyaan soal safar dari Jumat di kondisi seperti itu, apakah saya tetap disunahkan untuk menghadiri sholat Jumat walaupun jika darah nanti saya tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, tapi insya Allah saya akan usahakan ya. Kalau memang sudah mau berniat untuk menghadiri sholat Jumat, maka dia sunnah untuk mandi menghadiri sholat Jumat, mandi menghindari sholat Jumat. Begitu. Seputar jenggot, apakah laki-laki diperbolehkan memotong jenggot yang sudah panjang dengan niat merapikan? Dalam mazhab Syafi'i, merapikan jenggot itu yang haram itu dicukur habis. Meskipun itu juga ada khilaf ya, tapi yang kuat itu dicukur habis yang haram. Kalau dirapikan maka enggak, enggak apa-apa maksudnya, boleh. Wallahu a'lam. Yang haram itu sampai licin, licin itu haram. Ya. Nah, kita kembali. Gimana tadi? Jadi tadi disebutkan bahwasanya awal waktu zuhur adalah waktu zawal. Nah, waktu zawal itu apa sih? Kita perhatikan gini. Misalkan ini kan matahari terbit dari timur. Bayangan kan nggak ke sana ya, tapi ke sana. Nah, bayangannya kan mesti ke sana. Naik, 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 bayangannya juga makin pendek mesti kan. Bayangannya makin pendek, pendek, pendek. Nah, ketika matahari di atas, persis di atas tengah-tengah sini, ini namanya waktu istiwa. Nah, biasanya nanti bayangannya ada di sini persis. Nah, ini namanya bayangan istiwa. Ini bayangan istiwa. Nah, zawal itu mana? Zawal itu ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat. Sudah mulai tergelincir ke arah barat, yang tadinya bayangan di sini, kemudian dia nanti akan bergeser ke sana. Nah, ini yang disebut dengan bayangan zawal. Nah, ketika bayangan ini sudah muncul, maka ini namanya masuk waktu zuhur. Namanya masuk waktu zuhur. Terus matahari ke sana, akhir waktu zuhur itu kapan? Akhir waktu zuhur itu apabila panjang bayangannya itu sama dengan panjang bendanya selain bayangan zawal ini. Selain bayangan zawal ini. Artinya bayangan zawal ini nggak dihitung. Nah, misalkan di sini 1 meter, bayangannya juga 1 meter. Jadi 1 meternya itu minus bayangan zawal. Ya, minus bayangan, artinya bayangan zawalnya nggak ngikut. Nah, ketika sini selesai waktu zuhur. Selesai waktu zuhur. Tadi wal asru wahia arba rakaatin awal waktiha idza sara dzil kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Awal waktu asar adalah apabila panjang bayangan itu sebagaimana bendanya dan tambah sedikit. Tambah sedikit. Nah, tambah sedikit. Maka masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Kapan selesai waktu asar? Selesai waktu asar apabila bulatan matahari itu adalah terbenam seluruhnya. Jadi bulatannya itu terbenam seluruhnya. Maka masuk waktu maghrib. Nah, kita lihat di kitabnya. Wal maghrib, dan waktu maghrib wahia salah surokaatin, dan maghrib itu ada 3 rakaat. Wa awal waktiha, awal waktunya adalah gurubu kursi syamsi, terbenamnya kurs tadi ya, bunderannya matahari terbenam seluruhnya. Wa akhiruhu, dan akhir waktu maghrib adalah ghaibu batu syafakil ahmari. Ghaibubah, hilangnya awan merah yang ada di langit. Biasanya habis terbenam matahari itu kan berkas-berkas cahaya mataharinya, sisa-sisa cahaya matahari itu kan masih kelihatan di awan. Masih ada merah-merah. Nah, itu kalau merahnya itu sudah hilang, maka masuk waktu isya.
Wal isya'u, sedangkan waktu isya, wahia arba'u rokaatin. Isya itu ada 4 rakaat. Ya. Awal waktiha, awal waktunya adalah ghaibu batus syafaqil ahmari. Ketika awan merah itu hilang. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya, akhir waktu isya adalah tulu'ul fajri shadiqi. Terbit fajar ya, bukan matahari, ingat. Fajar itu bukan matahari. Fajar itu cuma cahayanya matahari. Cahayanya matahari, bukan mataharinya. Kalau terbit matahari malah selesai waktu subuh. Jadi akhir sholat isya adalah awal sholat subuh. Wasubahu, dan subuh, wahia rokatani, subuh itu 2 rakaat. Wa awal waktiha, awal waktunya adalah tulu'ul fajri shodiqi, terbit fajar sodik atau fajar kedua. Wa akhiruhu, dan akhir waktu subuh adalah tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Nah, kalau terbit matahari di subuh itu bukan terbit semua matahari, bukan bunderannya terbit, tapi cukup sebagian keluar tit, nah, itu sudah selesai waktu subuh. Dan ada jeda antara selesai waktu subuh sampai masuk waktu asar. Begitu. Kalau waktu yang diharamkan sholat asar itu bagaimana? Oh, insya Allah nanti ada ya. Waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat itu nanti ada rinciannya. Itu nanti ada rinciannya. Waktu saya batasannya sampai jam 12 malam. Itu kayaknya madzhab Hambali. Sepertiga malam kalau nggak salah. Seingat saya begitu ya. Sampai tengah malam. Itu ya, itu madzhab Hambali. Itu madzhab Hambali. Seingat saya begitu. Seingat saya begitu. Apakah benar ada sunnah bersalaman salah satu jamaah di salah, apakah hadisnya sahih? Salat salaman setelah sholat berjamaah itu mubah-mubah saja. Itu artinya bukan sekedar apa namanya, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus salaman samping-samping begitu, mubah saja. Sebagaimana kita assalamualaikum warahmatullahi, kemudian nyolek sebelahnya, gimana kabarnya? Boleh nggak? Boleh, boleh. Mubah, mubah. Ini saya nggak paham ininya, gambarannya begitu kan? Iya, gambarannya begitu. Itu mubah. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke rincian masing-masing sholat ya. Rincian masing-masing waktu sholat. Perlu dicatat, ikhwas kalian, sholat itu adalah kewajiban yang waktunya itu muwassa. Kewajiban yang waktunya muwassa. Muwassa itu apa? Muwassa itu maksudnya dalam satu waktu itu kita bisa mengerjakan berbagai atau berkali-kali ibadah yang sama. Itu namanya muwassa. Antara zuhur sama asar kita bisa mengerjakan 4 kali sholat zuhur, bisa. Itu namanya muwassa. Beda dengan ibadah yang sifatnya mudhoyak. Mudhoyak itu ibadah yang di satu waktu itu kita cuma bisa sekali ibadah. Contohnya apa? Puasa. Puasa. Nah, puasa itu nggak bisa. Kita sedang safar, kita sudah sholat maghrib di negara ini, kemudian yaitu sholat maghribnya 2 kali. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi sholat maghribnya 2 kali. Sholat maghribnya 2 kali. Kenapa? Karena kaitannya sama waktu. Karena kewajiban sholat itu kaitannya sama waktu, bukan sama diri katanya begitu. Jika mengikuti Imam Nawawi dalam Majmu, katanya akhir sholat isya itu itu bagaimana? Apakah perkara khilaf mengenai waktu sholat? Ya. Nah, jadi kalau yang muktamad itu ini ya, yang muktamad itu yang kita pelajari ini. Jadi waktu sholat isya itu awal waktu sholat subuh. Awal waktu sholat subuh. Cuma ikhtiaratnya Imam Nawawi ya silakan bisa dipakai. Bisa dipakai. Oke, kita kembali. Jadi ibadah sholat itu sesuatu yang muasa. Waktunya luas.
secara asal mau dikerjakan di waktu rentang waktu itu, kita letakkan sholat di waktu manapun sah sholat. Dosa nggak? Nggak dosa. Nggak dosa. Nggak dosa. Loh, dosanya kapan? Nanti kita lihat. Nah, kita lihat waktu zuhur dulu. Sampai ada rinciannya nih. Awal waktiha, awal waktunya. Kata beliau, catatan nomor 4, hada waktuha al-kulliyu. Ini waktu secara global. Wa tajazza'u ila sittati awqatin. Sampai 6 waktu. Jadi dari apa namanya? Dari waktu global itu kemudian bisa dipecah menjadi 6 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilatin. Yang pertama adalah waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah? Awaluhu. Di awal waktu. Jadi sholat zuhur itu punya keutamaan waktu fadilah. Yang pertama namanya waktu fadilah. Itu di awal waktu. Di awal waktu itu gimana? Dari mulai masuk waktu, kemudian mengerjakan persiapan sholat, azan, iqomah, nutup aurat, apa namanya, bersuci, jalan ke masjid, kemudian nunggu qomat gitu kan. Kemudian sholat 4 rakaat di awal waktu. Nah, itu namanya waktu fadilah. Dikerjakan di waktu tersebut. Dikerjakan di waktu tersebut. Jadi dari awal masuk waktu, kemudian mengerjakan persiapan untuk sholat, kemudian dilakukan sholatnya 4 rakaat. Nah, selesai waktu fadilah. Selesai waktu fadilah. Kemudian yang kedua dan ketiga, ini dijadikan satu ya. Kedua dan ketiga, yaitu adalah waktu jawazin, waktu ikhtiar. Waktu jawas dan waktu ikhtiar. Waktu boleh dan waktu ikhtiar, pilihan. Boleh dilakukan di waktu tersebut. Yaitu dari awal waktu. Sampai kapan? Sampai mayasa'u kulluha. Sampai bisa dikerjakan sholat secara utuh di waktu tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Sholat zuhur misalkan butuh untuk sholatnya saja, gitu. Butuh untuk sholatnya saja dan persiapannya itu sekitar 15 menit misalkan 4 rakaat plus persiapan 15 menit. Selesai waktu zuhur itu jam 3 misalkan, masuk waktu asar, gampangnya begitu. Kemudian ada orang sholat zuhur di jam 3 kurang 15 menit atau kurang 16 menit. Kurang 16 menit lah. Dia sholat di waktu tersebut. Dia sholat di waktu tersebut. Berarti dia masih bisa untuk melakukan persiapan sholat dan selesai sholatnya itu waktu zuhur belum keluar, belum selesai. Nah, itu namanya sholat di waktu jawas dan di waktu ikhtiar. Boleh? Boleh. Boleh. Sholat dilakukan di waktu tersebut? Boleh. Dosa? Tidak dosa. Tidak dosa. Ini jangan kemudian antum kemudian habis itu sholat di waktu tersebut ya. Ini kita bicara boleh atau tidak. Kita bicara boleh atau tidak. Kemudian itu yang kedua dan ketiga ya. Yang keempat adalah waktu hurmatin. Waktu haram. Waktu haram. Artinya sholat di waktu tersebut sah tapi haram. Sah dan berdosa. Itu apa? Wa huwal qadrul ladzi la yasa'u kulluha bi akhaffi mumkinin min fi'li nafsihi. Yaitu waktu yang sekedar tidak cukup untuk melaksanakan seluruh sholat bi akhaffi mumkinin, dengan sholat yang paling ringan min nafsi fi'lihi, dari sholat itu sendiri, artinya sholatnya saja. Misalkan kita mengerjakan sholat paling minimal sholat zuhur, dilakukan rukun-rukunnya aja, misalkan 3 menit, misalkan 3 menit. Ada orang sholat zuhur di jam 3 kurang 2 menit. Berarti sebelum selesai sholat sudah masuk waktu asar. Nah, bagaimana status sholatnya? Status sholatnya sah, tapi dia
melakukan perbuatan dosa. Dia berdosa. Dia berdosa. Jadi sholat, terus azan asar. Bagaimana waktu sholatnya? Lanjutin. Lanjutin. Tapi dia dosa. Tapi dia dosa. Itu namanya waktu haram. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima ya. Yang kelima adalah waktu darurat. Waktu darurat. Lalu perbedaan waktu jawas dan waktu ikhtiar, nggak ada bedanya. Sama. Sama. Waktu jawas dan waktu ikhtiar itu masuk barengan, selesai barengan. Waktu jawas dan ikhtiar itu selesai barengan, masuk barengan, selesai barengan. Jika salatnya sholat sunnah, misal tahajud dan masih tahajud hingga masuk waktu subuh, bagaimana hukumnya? Ya, selesaikan sholat subuhnya, selesaikan sholat tahajudnya dan sah. Dosa nggak dosa, karena sholat sunnah kok. Sholat sunnah. Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima adalah waktu darurat. Waktu darurat. Itu apa waktu darurat? Wa huwa akhirul waqti idza zalatil mawani'u wal baqi minal waqti qadrut takbiri. Waktu darurat itu apa? Yang kelima, ini khusus bagi orang yang hilang mawani' sholatnya. Mawani' sholat itu apa? Penghalang kewajiban sholat. Contohnya apa? Perempuan haid. Perempuan haid. Maksudnya bagaimana? Perempuan haid berhenti haid di akhir waktu zuhur misalkan. Di akhir waktu zuhur. Makanya kemarin di pembahasan haid saya bilang di setiap ujung waktu itu perempuan wajib ngecek darahnya berhenti atau enggak. Karena nanti kaitannya di sini. Karena nanti kaitannya di sini. Jadi ingat, setiap ujung waktu sholat itu perempuan wajib ngecek darahnya masih keluar atau enggak. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan atau mengoleskan sejenis kapas di kemaluan. Kalau masih ada darah berarti masih keluar. Kalau bersih berarti bersih. Nah, kalau berhenti darah haidnya, maka dia artinya masuk pada kategori waktu darurat. Itu waktu darurat, perempuan haidnya berhenti, ya, perempuan haidnya berhenti, dan waktu masih tersisa untuk takbiratul ihram. Ya, posisi masih bisa untuk takbiratul ihram. Contoh misalkan masuk waktu asar jam 3. Kemudian jam 3 kurang 1 menit ada seorang perempuan ngecek, oh darahnya berhenti. Maka dia wajib untuk sholat maghrib. Ya, wajib untuk melaksanakan sholat maghrib lagi. Sholat zuhur. Wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Ingat, saya ulangi, ada perempuan di waktu zuhur kurang dari 1 menit selesai, misalkan jam 3 kurang 1 menit, dia lihat, oh darahnya sudah berhenti, maka dia wajib sholat zuhur. Meskipun cuma tersisa waktu yang cukup untuk takbiratul ihram dong, Allahu Akbar. Pokoknya itu. Tersisa waktu yang sangat sempit, cuma cukup untuk takbiratul ihram, maka dia wajib untuk sholat zuhur. Berarti apa yang dia lakukan? Dia mandi, dia persiapan sholat. Kalau setelah mandi dan sholat waktunya keluar, maka sholatnya dilakukan qodoan. Jadi pahami? Ada perempuan berhenti haid di ujung waktu yang mana cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Kemudian dia mandi, waktunya sudah keluar, masuk waktu asar. Maka bagaimana? Ya dia tetap wajib sholat zuhur, statusnya kodok, dan asar. Maka idh tajibu hina idzin zatal waqti wa ma qablaha in jumi'at ma'aha. Maka wajib atas perempuan tersebut ketika itu sholat zatal waktu.
sholat di waktu yang punya sholat tadi. Kalau zuhur ya zuhur, ujung waktu zuhur ya zuhur, ujung waktu asar ya asar. Wama qoblaha, dan sholat sebelumnya, in jumiat ma'aha, kalau bisa dijamak. Kalau selesai headnya di ujung waktu zuhur, berarti nggak perlu dijamak dengan subuh. Kenapa? Karena nggak ada jamak subuh dengan zuhur. Tapi kalau selesainya di ujung waktu asar misalkan, maka dia wajib sholat asar dan sholat zuhur, sholat sebelumnya. Selesai id di ujung waktu isya, maka dia wajib sholat isya plus sholat maghrib. Nah, pokoknya sholat yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Dipahami? Itu tentang waktu darurat. Tentang waktu darurat. Kemudian yang terakhir waktu udzur, ini gampang, yaitu wahwa waktu asri liman yajma'u jam'at akhir. Waktu udzur itu sholat zuhur dilakukan di waktu asar bagi orang yang menjamak jamak takhir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Ini pertanyaannya banyak nih. Karena tadi, misalkan di website Kemenak subuhnya 4.07, tapi di website sekitar sudah azan jam 4.02. Pas lagi minum sahur bagaimana, Ustaz? Antum pilih yang mana yang meyakinkan. Antum pilih yang mana yang meyakinkan diri antum. Kenapa? Karena itu memang muskilah di tempat kita. Gitu. Wallahu a'lam. Apa benar kalau sudah mendapat satu rakaat sholat lalu masuk waktu sholat berikutnya apakah sah? Iya betul, sholatnya sah, tetap sah. Sah. Waktu haram itu maksudnya misal sholat zuhur di akhir waktu tapi ternyata masih sholat zuhur sudah masuk azan asar. Iya betul. Nah, jadi masih sholat zuhur terus masuk azan asar. Itu namanya waktu haram. Itu masuk waktu haram. Tetap lanjutkan sholat zuhurnya tapi dia berdosa. Waktu darurat boleh diulang dari awal translate ya. Tayyib. Kodoknya wajib disegerakan tidak Ustaz? Ya nggak harus sih. Cuma dia wajib sholat itu. Kalau berdasarkan pendapat yang kodoknya harus disegerakan, maka dia harus disegerakan. Tapi yang muktamad tidak harus disegerakan dalam madzhab Syafi'i. Jadi yang penting dia wajib sholat itu, yang punya waktu itu. Berarti bagi perempuan haid jamaknya hanya untuk satu sholat sebelumnya, betul. Untuk satu sholat sebelumnya. Kalau satu sholat setelahnya ya kan dia sudah suci, berarti nggak dijamak lagi. Tapi statusnya kodok. Apabila seorang mati melakukan sholat di rumah, tapi saat azan masih dikumandangkan. Oh, sholat tapi masih azan. Apakah harus nunggu azan selesai? Enggak. Yang penting waktunya sudah saat masuk. Dan yakin sudah masuk waktu sholat. Karena nanti salah satu syarat sah sholat adalah dia mengilmui masuknya waktu sholat. Dia sudah tahu, oh sholatnya waktunya sudah masuk, sudah sah, sudah boleh. Waktu darurat ya, kita ulangi ya. Ini waktu darurat wahwa akhirul waktu, yaitu di akhir waktu. Idza zalat mawani. Apabila mawani penghalang sholatnya hilang. Berarti khusus bagi orang yang penghalang sholatnya hilang. Termasuk berarti orang gila yang sadar, orang pingsan yang siuman, gitu kan. Sama. Atau perempuan haid yang suci. Hilang nih. Wal baqi, dan tersisa minal waktu, dari waktu sholat tersebut qadru takbir, sekedar untuk takbiratul ihram saja. Ya berarti takbiratul ihram nggak ada 10 detik, nggak ada 5 detik ya. Cukup untuk takbiratul ihram. Maka tajibu, wajib hina idzin, ketika itu bagi perempuan tersebut datul waktu sholat tersebut harus dilakukan, wama qoblaha, dan sholat sebelumnya in jumiat ma'aha, kalau bisa dijamak. Nah, kalau lewat waktunya bagaimana statusnya kodok? Pokoknya tetap dia harus wajib sholat itu. Begitu. Wallahu a'lam. Baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Betul. Wallahu a'lam.
Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Dan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan serangan ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa iyyakum barakallahu fikum.